Oh, Jack kecilku yang manis. Ibu lega kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Ini adalah kata-kata pertama yang kudengar dari ibuku setelah tidur yang teramat panjang. Tapi kenapa aku tak bisa gerakkan tubuhku? Ya Tuhan, apakah aku lumpuh? Seorang dokter muncul dan memberitahuku semuanya. Oh Yesus, aku dalam keadaan koma selama 5 bulan. Ya, kalian dengar itu dengan benar. Bukan 5 hari, bukan 5 minggu, tapi 5 bulan lamanya. Berita baiknya adalah aku tidak lumpuh. Aku hanya perlu terapi untuk menguatkan ototku. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana bisa aku sampai berakhir koma. Aku juga penasaran. Jadi, kutanyakan ibuku. Sayang, kamu sedang memakai headphone dan bernyanyi mengikuti lagu. Kamu bernyanyi sangat keras. Aku bisa mendengarmu dari luar saat aku sedang berkebun. Jadi, aku melambai ke arahmu untuk pelankan suara. Tapi kau tersandung sepatumu. Jatuh keluar jendela, lalu kepalamu terbentur pot bunga. Apa? Itu sangat bodoh. Kenapa itu bukan karena sesuatu yang keren? Misalnya aku menghadapi perampok, bergelut dengan hiu atau semacamnya. Selanjutnya, terapi jadi hal yang biasa untukku. Tapi di mana ayah? Pacarku Jenny, dan sahabatku Ben. Tak seorang pun menjengukku, tak sekalipun. Dan mereka mengabaikan semua telepon dan pesanku. Aku bertanya pada ibu soal itu, dan ibu bilang ayah sedang perjalanan dinas. Ben sudah pindah ke kota lain, dan aku sudah putus dengan Jenny sebelum mengalami koma. Hah? Kami sudah putus? Itu tak mungkin. Aku tak ingat kami putus. Malah, hal terakhir yang kuingat adalah mengirimnya meme receh gambar kucing. Dan mengatakan kalau dia itu sempurna. Duh, ini menyebalkan. Akhirnya, aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perhentian awalku adalah rumah Jenny. Kugetur pintunya dan akhirnya dia menjulurkan kepalanya keluar dan berkata, Jack, kau sudah bangun? Ya, tepat. Aku sudah bangun. Aku bertanya kenapa kami putus, dan dia menggelengkan kepala dan memberitahuku kami memang belum putus. Satu-satunya alasan dia tak menjawab teleponku adalah dia pikir itu hanya lelucon. Kemudian dia menyuruhku pulang karena dia sedang sibuk sekarang. Lalu kemudian dia menutup pintu di depanku. Aneh, tapi paling tidak kami belum putus. Mungkin dia sedang gugup. Oh, dan dia ingin menata rambut dan make upnya untuk terlihat cantik di mataku. Ya, pasti karena itu. Itu sangat masuk akal sekarang. Kadang cewek itu aneh. Jadi aku akan sekolah besok. Tapi aku tahu aku harus mengejar ketertinggalan. Jadi aku buka internet dan melakukan riset. Apa? Tolong ambilkan tisu, karena aku akan menangis. Acara TV favoritku Supernatural sudah tamat. Kali ini sungguhan. Ya Tuhan. Setelah 15 tahun lamanya, teganya mereka. Oh wow, ada lagi. Trump bukan presiden lagi. Dan ada apa dengan semua tarian di TikTok ini? Semua ini membuatku pusing, jadi aku pergi tidur. Keesokan harinya di sekolah, aku berjalan menuju kelas. Dan semua orang bergegas mendatangiku, lalu memeluk dan memberiku tos. Ya, kecuali Ben. Ya ampun, dasar teman yang payah. Tapi tunggu dulu, bukannya seharusnya dia pindah keluar kota? Jadi dengan pesona ketampanan dan bakal olahraga yang kumiliki, juga pacar terseksi di sekolah, membuatku jadi cowok yang sangat populer. Tak heran semuanya terlihat sangat senang melihatku. Senang rasanya kembali. Tapi kemudian guruku datang, melotot padaku, lalu berkata, aku di kelas yang salah. Aku telah dikembalikan ke kelas junior karena aku terlalu banyak ketinggalan sekolah. Apa? Aku tak bisa lulus dengan teman sekelasku. Mengecewakan. Aku duduk dengan para junior ini, dan ya Tuhan. Kelihatannya seperti Dwayne The Rock Johnson sedang duduk di kelas TK. Mereka semua tampak anak-anak dibandingkan aku. Aku tak pernah merasa begitu lega karena istirahat makan siang sepanjang hidupku. Aku cepat-cepat menuju kantin dan melihat Jenny, jadi aku memeluknya dari belakang. Hah? Kenapa dia menyimpan balon di balik kemejanya? Aku menatap perutnya keheranan. Yap, pacarku sedang hamil. Dia menitikan air mata dan mulai meminta maaf. Ruangannya mulai berputar-putar dan sebelum menyadarinya, aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Lagi, aku sungguh muak dengan tempat ini. Dokter mengatakan aku harus pelan-pelan saja dan menghindari stres apapun caranya. Oh, bagaimana lagi? Aku mendapati pacarku hamil setelah aku terbangun dari koma. Beritahu aku bagaimana caranya aku tidak stres sekarang ini. Setelah itu, ibu membawaku pulang. Ayah ada di sana. Sangat senang bisa bertemu dengannya. Aku memeluknya, tapi ayah memandangku canggung dan memberitahu dia hanya ke sana hanya untuk mengambil beberapa barang. Hah? Kemana dia akan pergi sekarang? Dan itulah saat orang tuaku memberitahuku berita yang mengejutkan. Mereka akan bercerai. Apa? Maksudku, aku tahu terkadang mereka bertengkar. Tapi ini sungguh absurd. Sesuatu pasti telah terjadi ketika aku sedang koma. Dan kenapa dengan sikap ayahku? Dia hampir tak memandangku. Ini aneh. Aku merasa aku terbangun dari koma di alam semesta paralel atau semacamnya. Aku tak tahu kalau keadaan akan jadi lebih gila lagi. Hari berikutnya di sekolah, kulihat mobil Ben parkir di depan pintu masuk. Kemudian dia membuka pintu penumpang dan membantu Jenny keluar. Oh, tak mungkin. Sekarang semuanya jelas. Aku lari ke arah mereka lalu meninju ala Mortal Kombat tepat di hidung Ben. Sial, rasanya puas sekali. Tapi itu menyebabkan kami berdua dihukum.
Aku harus duduk bersama dengan bajingan ini 1 jam penuh. Aku tak tahan lagi dan perlu melabraknya. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, "Kami kira kau tak akan pernah terbangun lagi. Jenny begitu hancur. Jadi aku menjaganya untukmu." Apa dia serius? Menjaganya dengan membuatnya hamil? Kerja yang bagus, kawan. Tak mungkin aku mau bicara lagi dengannya. Dan aku mendepaknya keluar dari tim basket. Oh ya, aku lupa sebutkan kalau akulah kaptennya. Hari berikutnya aku berjalan menuju tempat latihan dan berteriak, "Yo, kapten kalian balik lagi, dan dia akan memimpin tim ini menuju kemenangan." Aku mengharapkan sorakan tapi tak ada. Mereka semua tetap diam dan menatap ke arah kaki mereka. Kemudian pelatih datang dan memberitahuku aku absen dari tim selama 6 bulan penuh. Perintah dokter. Dan tebak, siapa kapten yang baru? Ya, tak lain adalah sobatku, Ben. Biar kuluruskan ini. Aku sedang koma, jadi sahabat karibku Ben di sini mencuri tak hanya pacarku, tapi juga posisiku sebagai kapten. Wow, seseorang tolong kembalikan aku dalam keadaan koma, karena hidup menyebalkan. Tak heran ibuku memberitahuku dia pindah. Aku harap begitu. Aku sangat marah dan aku perlu bicara pada seseorang, jadi aku datang ke rumah ayahku. Aku hendak mengetuk pintunya. Saat ku dengar suara antara ayahku dan seorang wanita dari dalam rumah. Aku menyelinap ke jendela dan mulai merekam mereka dengan ponselku. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang perempuan. Itu Jenny. Kita tak bisa menutup ini dari Jack selamanya. Omong kosong, dia tak akan pernah tahu kecuali kau memberitahunya. Jadi teruslah berpura-pura. Ini uang untuk bulan ini, sekarang pergilah. Ya Tuhan, aku tak percaya ini. Oke, biar kurangkai semua kepingan ini. Ayahku berselingkuh dengan Jenny, dan bayi itu adalah bayinya. Jadi ibuku tahu dan menceraikannya. Kemudian ibu bohong padaku untuk melindungiku. Tapi ayah tak ingin bayi itu. Jadi Jenny menipu Ben agar percaya itu bayinya. Sekarang semuanya masuk akal. Untungnya, aku punya rekaman aksi pengkhianatannya. Jadi, ini waktunya untuk mengancamnya dengan itu. Lagi pula, menjadi politisi lokal hal yang ia hindari. Jangan sampai hal ini keluar. Kususun email palsu dan melampirkan video itu dengan pesan, "Aku tahu rahasia kecilmu, dan aku akan membuatmu membayarnya." Dia langsung menjawab bahwa dia akan membayarku $10.000 untuk rekaman itu. Ku bilang padanya untuk menemuiku di taman saat tengah malam untuk membahasnya. Ku juga mengirim video itu ke Jenny dan memberitahunya bahwa kecuali dia ingin ini viral, dia harus pergi ke taman. Aku tiba di sana lebih awal dan bersembunyi beberapa jam di balik semak sementara menunggu mereka. Mereka tampak terkejut saat saling bertemu, tapi tak ada yang mempersiapkan mereka melihatku tertatih-tatih keluar dari semak. Aduh, kram kaki. Lalu berkata, "Wah, wah, lihat, ada siapa di sini?" Ayahku tersayang dan pacarku tercinta punya bayi bersama. Ku keluarkan ponselku dan melanjutkan. Bagaimana bisa ayah tega lakukan ini padaku dan ibu? Kurasa sudah selayaknya dunia bisa melihat ini dan mengetahui seperti apa ayah sebenarnya. Ayah memohon padaku untuk berhenti, tapi aku marah. Sangat marah. Sampai akan kuunggah itu dari ponselku saat tiba-tiba Jenny berteriak, "Beritahukan saja kebenaran itu padanya." Ya Tuhan, ada lagi. Ayahku menghela nafas dan mulai ceritakan padaku semuanya. Bersiaplah, ini lebih dramatis dari opera sabun. Orang tuaku tak bercerai karena Jenny. Mereka sudah bermasalah cukup lama, tapi tetap bersama hanya demi aku. Jadi tidak adanya aku, mereka berpisah selamanya. Tapi ayah tak selingkuh. Bayi itu bukan bayinya, dan juga bukan milik Ben. Tidak, itu bayiku. Tapi ayah tahu putranya yang jadi ayah di usia belia akan kelihatan buruk bagi karirnya. Jadi ayah membayar Jenny untuk membodohi Ben supaya berpikir itu adalah bayinya. Ya Tuhan, orang-orang ini tidak waras. Ini terlalu berat untuk kuhadapi, jadi aku lari dari sana. Aku mengunci diri di kamarku dan berusaha memahami semuanya. Koma itu buruk, tapi bagian paling buruk dari itu semua adalah orang-orang yang paling kusayang di dunia ini telah berkhianat dan bohong padaku. Keesokan harinya, Jenny datang ke rumahku dan bertanya jika kami bisa kembali bersama. Tentu saja aku setuju. Hah, bercanda. Jawabanku sebenarnya adalah jelas tidak, takkan pernah sampai berjuta tahun lamanya. Maksudku, ayolah, ayo kita hitung-hitung. Pertama, dia meninggalkanku demi uang, dan kedua, dia telah berselingkuh dengan sahabatku. Kami sudah selesai, tapi aku akan terus mendukungnya. Dan ada untuk anak kami. Ben berusaha bicara padaku beberapa kali, tapi aku tak mau dengar apa yang perlu dia sampaikan. Tak mungkin aku mau berteman dengan bajingan pendusta itu lagi. Aku masih jengkel karena ibu membohongiku, tapi kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Ibu lakukan ini untuk niat yang terbaik, karena beliau hanya ingin melindungiku. Lagi pula, saat segala sesuatunya berat, beliaulah satu-satunya yang tetap berada di sisiku. Dan untuk ayah, akan lama sekali sampai aku akhirnya bisa benar-benar memaafkannya, tapi aku berusaha. Maksudku, dia memang lakukan hal yang cukup buruk, tapi pada akhirnya, beliau tetap ayahku. Jadi begitulah kira-kira. Gila, ya. Kondisi koma merenggut segalanya dariku, tapi juga mengungkap wajah asli dari orang-orang di sekitarku. Sekarang, aku sudah memutuskan 2 aturan dalam hidup. 1. Lebih berhati-hati siapa yang kuberi kepercayaan. Dan 2. Jangan pernah lagi bernyanyi di dekat jendela terbuka sekalipun.